Ada banyak ilustrasi yang saya bikin. Nah, ini salah satunya. Ini juga. Jadi Infinite Painter ini juga support format PSD. Jadi format PSD itu ketika kalian nyimpan gambar. Nah, assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini saya bakalan nge-review ke kalian sebuah aplikasi desain grafis yang cocok kalian download di handphone maupun di tablet Android kalian. Jadi ini tuh tersedia di ekosistem iOS dan juga Android. Nama aplikasinya itu Infinite Painter. Jadi di video kali ini saya bakalan nge-review ke kalian gimana cara buat gunain aplikasi ini, dan di bagian akhir nanti saya bakalan ngasih tahu ke kalian kemana kalian bisa jual ilustrasi gambar yang udah kalian bikin di aplikasi ini. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Di sini ada 3. Kalau ini beberapa layanan yang disediakan sama Infinite Painter. Ini kalau kalian misalkan mau bikin file, kalian bisa mulai dari sini. Ini cuman penyimpanan proyek dari hasil karya kalian. Kita bakalan bikin gambar baru. Kita klik di sini kanvas kosong. Untuk ukurannya di sini terserah. Tapi kalau misalkan kalian mau bikin ilustrasi buat dijual, kalian tuh harus bikin di ukuran minimal 4000 banding 3000 pixel atau lebih. Kalau misalkan kalian mau bikin ilustrasinya itu maksud saya persegi, kalian tuh buat di ukuran 4000 kali 4000 pixel. Nah, di sini karena saya mau landscape seperti ini, ukurannya segini aja teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau jual ilustrasinya ukurannya itu juga punya aturan teman-teman di websitenya itu. Jadi kalau misalkan kalian bikin terlalu kecil, itu bakal ditolak sama websitenya. Nah, buat di bagian kiri ada beberapa alat. Kalian nanti bisa sesuaikan dengan kemauan kalian. Kalau misalkan kalian mau ngegambar, kalian mungkin bisa menggunakan pulpen. Saya biasanya gunakan soft pen yang ini. Biasanya respon itu nggak bakalan seperti ini. Saya bakal buat ukurannya di angka 41. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan pas kalian download ternyata responnya nggak kayak gini, kalian nanti bisa atur di ukuran yang menghaluskan supaya gerakannya itu lebih lancar seperti ini dan lebih lembut. Nah, kemudian di bagian kanan yang ini ada 3 menu. Yang ini buat kalian kalau misalkan mau impor foto. Nah, di sini ada tambah, buka, simpan, impor, atau rekam. Jadi selain itu kalian nanti bisa rekam proses menggambar kalian. Kalian tinggal aktifin time lapse, yaitu bakal otomatis kerekam. Nanti kalian bisa lihat pemutarnya di sini. Nah, di sini karena saya nonaktifin, jadi nggak bakalan direkam kegiatan ngelukis saya ini. Selanjutnya di bagian tengah ini ada fitur layar. Nah, jadi semua layar bakalan ditampilin di sini. Kalau misalkan kalian ngegambar ada 10 lapis layar, di bagian sini bakalan ada 10 lapis sejajar. Kemudian yang ketiga ini ada menu peralatan. Ada banyak opsi. Misalkan kalau kalian mau bikin supaya gampang, mau bikin sketsa, mau bikin garis objek line, kalian bisa klik jalur. Ini kalian tinggal klik. Jadi proses buat ngegambar tuh jadi lebih mudah. Nah, seperti ini. Buat kalian yang mau bikin bangunan atau ilustrasi jenisnya, ini cukup mudah teman-teman.
Nah, kalian cuman nyambungin dari titik satu ke titik yang lainnya. Kemudian buat pewarnaan, kalian bisa klik sini isi. Nah, di sini ada ikon layar. Kalau misalkan kalian klik ikon yang versi 2 layar, ini yang versi 1 dan ini versi 2. Kalau misalkan kalian aktifin versi yang 2 layar, nah itu bakalan nge-crop bagian bawah dari ilustrasi yang kalian bikin. Saya bakalan contohkan di sini. Saya bikin 2 lingkaran. Nah, seperti ini. Kalau seandainya ini salah, saya gunakan lingkaran di bagian belakang, di bagian atas. Nah, teman-teman bisa lihat, kalau misalkan kalian aktifin satu layar buat pewarnaan, nah pada saat kalian ngewarnain, itu bagian yang kewarna cuman di layar pertama doang. Seperti ini. Sementara kalau kalian aktifin fitur 2 layar, nah itu bakalan ngambil sampel dari bagian bawah. Jadi ini juga bakalan masuk ke dalam gambar gitu teman-teman. Buat lebih jelasnya itu seperti ini. Kalian bisa lihat bagian yang ke warna, jadi ini keambil teman-teman. Ini juga masuk ke dalam sketsa kita, padahal ini layarnya itu di luar. Kalau teman-teman bisa lihat, padahal kalau misalkan teman-teman perhatiin, gambarnya itu berada di bagian bawah. Jadi itu fungsi buat pewarnaan. Ini buat warna gradien. Jadi kalian nanti bisa bikin bikin ilustrasi di sini teman-teman. Nah, terserah mau bikin ilustrasi kayak apa. Jadi kalian bisa pelajari fiturnya di sini. Nah, ini teman-teman. Jadi buat di sini ada menu peralatan. Kalau misalkan kalian mau bikin alat baru, kalian bisa tambah yang di bagian dibuat. Ini saya bikin 1, 2, 3, 4, ada 5 alat yang udah saya bikin. Ini buat pohon. Jadi kalau misalkan saya mau bikin pohon itu jauh lebih simpel ketimbang saya harus bikin langsung dari awal. Saya tinggal klik seperti ini. Nah, ini udah jadi ilustrasi sebuah pohon. Kalau misalkan kalian mau bikin peralatan baru, nanti kalian bisa tambahkan di sini. Nah, selanjutnya kalau buat penyimpanan, itu kalian bakalan dikasih pilihan. Ada PNG, JPEG, web, kemudian PSD dan juga zip. Jadi PSD ini sama zip itu format lapisan. Buat format awalnya itu atau yang matangnya itu yang bisa digunakan, kalian bisa gunakan PNG, JPEG dan juga web. Jadi ini format ilustrasi semua, gak ada format vektor. Nah, buat teman-teman nanti yang udah bikin ilustrasi dan mau jual kemana, dan saya saranin buat jual ke website yang namanya Shutterstock. Saya bakal ngeliatin ke kalian beberapa ilustrasi saya yang udah kejual di sana. Saya bakal masuk ke menu dashboard Shutterstock saya. Jadi di Shutterstock tuh nerima kalau buat gambar 2 jenis file, APS dan juga JPEG. Jadi selain nanti ilustrasi, nah kalian bisa lihat di sini. Jadi kalau ini vektor teman-teman, buat kalian yang mau bikin vektor, kalian bisa gunakan Infinity Design. Jadi itu support format vektor.
Nah, sini kalian bisa lihat ilustrasi vektornya, ini sebuah icon. Nanti kalian bisa belajar di Infinite Painter buat bikin ilustrasi. Jadi ilustrasi yang punya saya yang laku tuh seperti ini. Jadi ini gambar persneling. Ini saya bikinnya acak, udah dibeli sekali. Jadi ini formatnya JPEG, support di Infinite Painter. Kalau misalkan kalian mau nyoba-nyoba buat bikin gambar seperti ini. Dan itu ada juga gambar ilustrasi. Nggak ada di sini teman-teman. Saya bakal masuk ke image portofolio saya. Jadi di sini tuh kalian bukan cuma bisa jual ilustrasi, tapi foto dari handphone, kemudian video kalian juga bisa jual. Kalau misalkan video itu dibagi lagi jadi dua genre. Video record, kalian ngambilnya pakai kamera, atau ilustrasi kalian bikin kayak GIF. Nah itu bisa kalian jual. Buat durasinya itu 5-20 detik. Jadi durasinya itu singkat. Nah ini salah satu ilustrasi saya. Ini stiker, ini ilustrasi saya yang dijual atau laku di Shutterstock. Nah buat bentuknya ini gampang teman-teman. Buat judulnya itu saya bikin Mox logo design for application ads, book cover, kalender, banner, dan sosial media. Jadi ini pelengkap sebuah logo untuk aplikasi. Nah, kalau misalkan seseorang mau bikin sampul buku, kemudian mau bikin gambar di kalender, banner, atau buat sekedar pajangan di sosial medianya, nah seseorang bisa download gambar ini. Selanjutnya ada beberapa lagi gambar saya yang udah laku. Nah ini salah satunya stiker. Jadi kalian bisa jual stiker seperti ini. Nah, kalian nanti bisa bikinnya di Infinite Painter. Nah, kalian bisa bikin gambar-gambar stiker seperti ini. Terus nanti kalian bisa jual. Buat ukurannya itu saran saya bikin di 4000 x 4000 pixel. Jadi sebenarnya saya ngupload tuh satu file yang paling atas doang. Cuman udah dikompres sama pihak Shutterstock. Nah, ini udah dibagi buat bagian sedang itu ada 1000 x 1000 pixel. Buat bagian kecilnya itu ada 500 x 500 pixel. Buat ilustrasinya itu di sini kalian bisa baca an illustration design from a video board a complete to illustration and sticker. Jadi ini tujuan saya buat stiker dan udah di-download dan dibeli. Ini beberapa koleksi dari teman-teman yang kontributor juga, yang bentuknya itu hampir sama. Ini kayak papan film. Buat teman-teman yang pengen tahu nanti gimana caranya jual dan juga ngisi keyword supaya bisa diterima dan laku di Shutterstock, nah kalian nanti bisa klik kolom komentar, atau kalian bisa klik di icon playlist saya bagian microstock. Itu sebenarnya saya udah ngejelasin sedikit tentang cara jual logo ilustrasi ke Shutterstock. Di sini kalian bisa lihat saya jarang upload, makanya stok foto saya itu cuma 186, dikit kali. Nah saya juga jual foto dari handphone, tapi belum laku, makanya saya alih tema. Dulu tuh waktu awal-awal saya jual menggunakan foto handphone dan ngelihat value-nya itu nggak banyak laku, saya ngalih ke ilustrasi dan banyak di download teman-teman. Nggak banyak sih tapi lumayan lah. Jadi ini beberapa foto yang saya dapetin dari handphone kemudian di approve di Shutterstock. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik nanti bisa nanya-nanya atau klik di kolom komentar. Nah, jadi sekian dulu pembahasan tentang aplikasi Infinite Painter ya. Jangan lupa subscribe teman-teman. Nanti kalian bisa download. Oh iya, buat informasinya itu aplikasi ini berbayar teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau nyimpan atau buka file yang kekunci, saya nggak tahu mau file mana aja nanti yang dikunci sama Infinite Painter. Kalian nanti bisa bayar di harga sekitar 60 ribuan dan kalian tuh cukup bayar di awal doang.
Nanti kalian bakalan bebas mengakses gambar atau bikin ilustrasi di sini. Ada banyak ilustrasi yang saya bikin. Nah, ini salah satunya. Ini juga. Jadi Infinite Painter ini juga support format PSD. Jadi format PSD itu ketika kalian nyimpan gambar dan di sebelah kanannya ini ada 10 lapis. Nah, ketika kalian buka di aplikasi yang support dengan format PSD, itu ilustrasinya juga bakalan kebuka 10 lembar di bagian kanan. Saya bakalan contohkan buat ngekspor format menggunakan PSD. Saya kasih di sini namanya itu Sosro. Kemudian saya ekspor. Kita bakalan cek di bagian file manajemen. Nah, ini udah ada format PSD. Jadi salah satu aplikasi handphone yang buka format PSD, ada aplikasi yang namanya Sketchbook yang ini. Jadi di Infinite Painter nih cuman support buat bikin format PSD, sementara buat buka itu nggak support teman-teman. Karena Infinite Painter ini udah disupport buat nyimpan file-file PSD. Jadi format PSD itu format berlapis, sementara di Sketchbook ini berbeda. Kalau misalkan kalian mau bikin ilustrasi, kalian harus nyimpan filenya dulu. Berbeda dengan format di Infinite Painter, itu udah otomatis nyimpan setiap lapisan layar yang gambar yang baru kalian bikin. Sementara kalau misalkan kalian buka Sketchbook, nah kalian harus buka file baru kalau misalkan di sini masih ada lukisan kalian. Jadi kalian harus simpan filenya itu. Kita bakalan buka file PSD yang tadi kita simpan. Kita import from file. Yang ini kita hapus saja. Kita cari di sini format PSD ya, nah ini. Kemudian kita klik lama dan kita pilih. Nah, teman-teman nanti bisa lihat. Nah, jadi kalian bisa lihat di bagian kanan ini layar ketika kita ngelukis atau bikin ilustrasi di Infinite Painter tadi, itu dibuka per layarnya di sini. Jadi kalau misalkan kita mau ngilangin sketsanya, kita tinggal klik bagian sketsa. Nah, ini udah bisa hilang teman-teman. Jadi format PSD ini bisa gampangin kalian buat bikin ilustrasi, dan ilustrasi itu sama ketika kalian ngegambar di bagian awal. Nah, jadi sekian tutorialnya, maksud saya jadi sekian videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.